Berumrohlah selagi muda sebelum datang waktu tuamu. Berumrohlah selagi sehat sebelum datang waktu sakitmu. Berumrohlah selagi memiliki harta sebelum datang masa kefakiranmu. Berumrohlah selagi waktumu luang sebelum datang masa sibukmu. Berumrohlah selagi hidup sebelum datang kematianmu. Buat kamu yang merasa tidak mampu secara harta, jangan berkecil hati dan gundah. Karena umroh bukan tentang harta, namun tentang undangan Allah. Barang siapa yang Allah undang, maka pasti Allah mampukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan dosen pengampu kami daripada MK Fikih Kontemporer Al-Mukarram Dr. Haji Muhammad Juni Badu Al-Syekh MA dan rekan-rekan seperjuangan seangkatan Magister Pendidikan Agama Islam STAI Ibnu Sina Kota Batam dalam semester 3 ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini saya selaku mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam semester 3 akan menyampaikan daripada tugas UTS pada kesempatan ini sesuai diamanatkan oleh dosen pengampu kita tentang umrah dulu, bayar kemudian dalam perspektif hukum Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama Islam telah memberikan aturan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ada amalia individu dengan Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan ibadah. Ada ibadah amalia antara individu dengan sesama kita yang disebut dengan muamalah. Dalam konsep bermuamalah yang diarahkan kepada kesadaran bahwa fitrah manusia sebagai makhluk sosial memenuhi kebutuhan hidupnya melalui interaksi dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Salah satu rukun Islam yang memerlukan banyak variabel pendukung adalah masalah ibadah haji. Termasuk diantaranya adalah ibadah umrah. Secara umum haji adalah merupakan rukun Islam yang kelima setelah kita bersyahadat, ibadah sholat, zakat, dan puasa. Menilai ibadah tersebut sebagai bentuk ritual tahunan dilaksanakan bagi kaum muslimin, bagi yang mampu, yang dilaksanakan pada waktu khusus yakni di bulan Zulhijjah. Itulah yang dinamakan. Berbeda dengan umrah. Umrah adalah bisa dilakukan setiap waktu. Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah ihram, miqat, tawaf, sa'i, dan tahallul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita membicarakan masalah hal ini, masalah umrah, maka kita membicarakan sesuatu hal yang penting, karena memang hanya di Indonesia inilah yang melaksanakan ibadah umrah itu bisa dilaksanakan walaupun belum ada dana. Setelah selesai nanti baru dibayar kemudian. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Umrah merupakan sesuatu ibadah. Rukun umrah salah satu bagaimana kita bisa melaksanakannya sah. Di antaranya ada ihram, tawaf, sa'i, safa dan marwah, dan mencukur rambut atau tahallul. Dana talangan umroh. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan yang disebut dengan biaya. Talangan adalah memberi pinjaman uang untuk membayar sesuatu atau membelikan barang dengan bayar kemudian. Talangan juga diartikan sebagai perantara jual beli. Maka beberapa ulama ketika berbicara masalah pandangan hukum Islam tentang praktik umrah dulu bayar kemudian, maka hal ini sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 44 tahun 2014 tentang pembiayaan multijasa. Maka ini dibolehkan. Dan sekali lagi memang hanya ada di negeri kita Indonesia ini. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Sistem dana talangan tersebut memberikan kemudahan bagi umat manusia, yakni khususnya Islam, untuk melaksanakan ibadah umrah. Namun di sisi lain, apabila diteliti dengan seksama dalam sistem talangan ini, ada pengkaburan makna istiqa'ah atau kemampuan yang merupakan prinsip dalam ibadah umrah. Istiqa'ah merupakan bagian substansi yang harus dikemukakan sebelum membahas persoalan dalam talangan umrah. Untuk itu perlu dikemukakan terlebih dahulu mengenai persoalan istiqa'ah atau kesanggupan. Dalam ibadah umrah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, pandangan hukum Islam terhadap yang belum istita'ah atau belum mampu namun sudah mendapatkan kursi karena ada talangan, hal tersebut tidak menjamin kepastian juga untuk berangkat. Karena pada saat pelunasan belum ada kepastian yang bersangkutan untuk bagaimana melunasi daripada pelaksanaan ibadah umrah tersebut. Maka hal ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kenyataannya, pembiayaan dana talangan umrah adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna untuk memperoleh kursi saat pelunasan. Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki oleh nasabah. Nasabah lalu wajib mengembalikan uang yang telah dipinjamkan dalam waktu tertentu. Maka hal inilah yang dilaksanakan, yang diperbolehkan daripada beberapa travel kita yang ada di Indonesia, wabil khusus juga di Kota Batam. Ya, sudah ada beberapa travel itu boleh melaksanakan umroh, nanti selesai melaksanakan ibadah umroh baru bayar. Ya, saudaraku, Angkatan Seperjuangan Magister Pendidikan Sekolah Tinggi Agama Islam yang kami banggakan. Maka dari itu, di sini perlu kami sampaikan keuntungan bagi yang ingin umroh dengan sistem talangan ini. Ya. Akses lebih mudah. Konsep ini memungkinkan lebih banyak orang untuk menjalankan ibadah umrah, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki keterbatasan daripada talangan karena keuangannya.
Yang kedua, aksesnya juga lebih mudah karena pembayaran jamaah dapat membayar biaya umrah secara bertahap setelah kembali dalam perjalanan, mengurangi beban pembayaran sebelum keberangkatan. Kemudian pembayaran fleksibel. Skema ini memungkinkan jamaah untuk mengatur pembayaran sesuai dengan kemampuan keuangan mereka. Yang terakhir, tanggungan ya daripada hutang jamaah itu memiliki uang yang perlu mereka bayar setelah kembali dari umrah. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi beban finansial yang berkepanjangan. Kemudian ketidakpastian harga biaya umroh dapat bervariasi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, kesulitan administrasi mengatur pembayaran belakangan dapat melibatkan proses administrasi yang rumit memang dalam waktu. Jadi dari sekian hukum Islam, melakukan umrah dengan skema tersebut memiliki jumlah pandangan. Ya. Beberapa ulama pandangannya sebagai hal dibolehkan dengan syarat yang tertentu. Mereka berargumen bahwa ibadah umrah tidak ada kewajiban pembayaran di muka seperti hal haji, sehingga konsep ini bisa diterapkan dengan tetap memenuhi persyaratan keagamaan. Nah, itulah hal-hal yang demikian yang perlu kita pahami. Maka kesimpulannya, dalam era di mana aksesibilitas terhadap ibadah umrah semakin diperluas, konsep ini muncul sebagai alternatif bagi banyak orang dengan pemahaman tepat mengenai keuntungan dan risiko, serta komitmen dalam mengelola tanggungan utang dengan bijak. Konsep ini dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak individu untuk melaksanakan daripada keberhasilan dalam pelaksanaan ibadah umrah tersebut. Oleh karena itulah, langkah-langkah persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan sebelum memutuskan untuk menerapkan konsep ini dalam pelaksanaan umrah. Saran, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang kita bahas. Wabil khusus kepada Al-Fatih sendiri, Husni Tamrin. Kami sadar masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini. Untuk itu mohon dimaafkan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami sadar bahwa sebagai manusia biasa tak terluput daripada kehilapan dan kesalahan. Untuk itu mohon dimaafkan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami terima untuk kesempurnaan daripada ujian tes ini, wabil khusus kepada guru pengampu kami. Demikian dapat kami hantarkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi